Assalamualaikum, ketemu lagi pada pembelajaran kimia. Kali ini kita akan bedah soal kimia kelas 12. Kita mulai dari soal nomor 1. Oke, pada soal ini disajikan gambar dari zat terlarut dan partikel pelarut. Yang ditanyakan adalah tekanan uap paling besar. Ini sifat koligatif ya. Kita ingat ada rumus pada tekanan uap larutan, P sama dengan P0 kali XP, di mana P adalah tekanan uap larutan, P0-nya tekanan uap pelarut murni, kemudian XP adalah fraksi mol pelarut. Nah, dari rumus ini kita bisa lihat bahwa P berbanding lurus dengan XP. Itu artinya jika P-nya besar, XP-nya juga pasti besar. Nah, maka pada soal ini yang kita hitung adalah XP-nya saja. Karena yang disajikan adalah partikel pelarut dan zat terlarut, mol pelarut dan zat terlarut. Kita mulai. XP itu berarti pelarut, mol pelarut dibagi mol keseluruhan. Maka untuk gambar 1 yang pelarutnya yang digambarkan segitiga berjumlah 8 dan mol totalnya berarti 10. Maka 8/10. Gambar 2 berarti 7/10. Gambar 3 6/10. Gambar 4 5/10. Dan gambar 5 9/10. Maka angkanya sudah terlihat bahwa yang paling besar adalah ada di gambar 5, berarti XP-nya paling besar. Maka tekanan uap paling besar berarti juga di gambar nomor 5. Berarti optionnya adalah E. Kita lanjut soal nomor 2. Penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ada penggunaan cairan tetes mata, ini adalah contoh penerapan tekanan osmotik. Penggunaan garam dapur untuk membunuh lintah, sama, itu nih penerapan tekanan osmotik. Penggunaan garam dapur dalam pembuatan es puter, ini penurunan titik beku larutan. Kemudian penggunaan garam dapur untuk mencairkan salju, juga penerapan penurunan titik beku. Dan pembuatan kolam apung, ini adalah penerapan penurunan tekanan uap jenuh. Maka di soal yang ditanya, sifat koligatif yang berhubungan dengan penurunan titik beku. Berarti ada di poin 3 dan 4. Maka jawabannya adalah C. Oke, soal nomor 3. Diberikan data mol zat terlarut, ada 5 data yang berbeda. Volume larutan juga 5 data berbeda, semuanya larutan non-elektrolit. Harga R-nya sama 0,082. Pengukuran dilakukan pada suhu tetap, berarti suhunya sama. Maka larutan yang mempunyai tekanan osmotik yang sama atau isotonik. Nah, penyelesaiannya kita ingat rumus tekanan osmotik itu P sama dengan M kali R kali T. Dalam soal ini harga R-nya sama, harga T-nya juga sama. Berarti kita tinggal menghitung harga M ya. Harga M itu adalah mol per liter, molaritasnya. Nah, berarti data 1 molnya 0,1 dibagi volume 100 mili berarti 0,1 dibagi 0,1 liter, hasilnya 0,1. Data 2 0,02 mol dibagi 0,1 berarti 0,2. Data 3 0,10 dibagi 0,5 0,2. Data 4 0,15 mol dibagi 0,2 liter 0,75. Data 5 0,20 mol dibagi 0,2 liter 1. Nah, harga M di sini sudah terlihat ada 2 yang punya harga sama 0,2 dan 0,2, yaitu data 2 dan 3. Berarti kalau M-nya sama, maka P-nya juga sama. Maka optionnya ada di B, 2 dan 3. Lanjut soal nomor 4 tentang
perhitungan penurunan titik beku larutan. Dalam hal ini larutan yang ingin dihitung titik bekunya NaOH. Kita harus ingat NaOH itu larutan elektrolit ya. Dalam menyelesaikan koligatif selalu harus ingat dia elektrolit atau non-elektrolit. Karena pada larutan elektrolit ada faktor Van Hoff I. Karena dia bisa mengalami ionisasi. Maka kita hitung dulu I-nya, NaOH terion jadi Na plus dan OH min. Berarti harga ionnya jumlahnya ada 2. Kita masukkan ke rumusnya, I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Alfa itu derajat ionisasi, di soal adalah 70%. Berarti 1 ditambah 2 min 1 kali 0,75, hasilnya 1,75. Baru kita masukkan ke rumus penurunan titik beku larutan. Delta TF sama dengan KF kali gram per ml kali 1000 per P kali I ya, faktor Van Hoff-nya. Kita masukkan angkanya 1,86 kali 4 gram per 40 mr kali 1000 per 750 gramnya pelarut kali 1,75. Hasilnya 0,43. Berarti jawabannya ada di option D. Lanjut soal nomor 5 tentang diagram PT dari air dengan larutan urea. Nah, di sini terlihat ada 3 fase padat, cair, dan gas. Nah, untuk diagram PT kita harus ingat bahwa larutan itu membeku, titik bekunya lebih rendah dibandingkan pelarutnya. Berarti yang paling kiri ini adalah merupakan titik beku larutan. Dalam hal ini berarti larutan urea. Kemudian di sebelah kanannya berarti titik beku pelarutnya. Kemudian yang di sebelah kanan ini yang sebelah kiri ya, yang ini yang Ibu tunjuk dengan pointer yang harganya 100, ini berarti titik didih pelarut. Karena larutan punya titik didih lebih tinggi dibandingkan pelarut. Baru di sebelah kanannya adalah titik didih larutannya. Berarti kalau di soal ditanya titik beku larutan urea berarti yang paling kiri. Berarti ada di titik D. Optionnya adalah B. Lanjut soal nomor 6. Gambar dari diagram sel volta ya. Di sini dari elektroda tembaga dengan perak. Di gambar ini sebenarnya sudah jelas perak merupakan elektroda positif katoda dan tembaga merupakan anoda. Nah, pada sel volta katoda itu mengalami reduksi dan anoda mengalami oksidasi. Ya, ini bisa kita lihat juga di sini penentuan katoda dan anodanya karena Ag punya potensial reduksi lebih besar dibandingkan Cu. Maka Ag harus ditaruh sebagai katoda. Nah, sehingga E-selnya kita bisa hitung dari rumus E reduksi dikurangi E oksidasi punya harga 0,46. Nah, maka pernyataan yang benar yang mana? Option A jelas benar karena sudah dihitung di sini 0,46. Option B, Ag semakin tipis. Salah karena Ag adalah katoda. Katoda mengalami reduksi berarti dia akan mengalami penebalan. Kemudian Cu tadi dia mengalami oksidasi. Kemudian Ag mengalami reduksi. Jadi optionnya adalah A. Soal nomor 7 tentang penulisan notasi sel. Kita harus ingat notasi sel itu ditulis diawali dengan reaksi oksidasi, kemudian dibatasi dengan tanda pagar dan reaksi reduksinya. Nah, untuk soal ini Ag mengalami
penurunan bilangan oksidasi karena dari Ag plus 1 menjadi 0. Berarti dia mengalami reduksi. Sedangkan Mg dari 0 di sini menjadi Mg plus 2. Nih di sini biloknya Mg plus 2. Maka dia mengalami oksidasi. Berarti yang harus ditulis dulu adalah oksidasinya. Oksidasinya adalah Mg. Logamnya dulu Mg baru ionnya. Plus 2, Mg plus 2, tanda pagar, baru reaksi reduksinya tadi Ag plus, kemudian satu garis Ag. Bagi optionnya yang benar adalah A. Lanjut soal nomor 8. Mencari potensial reduksi dari Cu dengan Mg2+ menjadi Cu2+ dan Mg. Potensial reduksinya sudah diberikan di sini, maka di sini pada reaksi ini Cu-nya mengalami oksidasi karena beloknya dari 0 berubah menjadi plus 2. Mg-nya mengalami reduksi karena beloknya turun dari plus 2 menjadi 0. Maka S-selnya reduksi dikurangi oksidasi, ketemu angkanya min 2,68. Berarti jawaban yang betul adalah D. Oke, soal nomor 19. Ada 5 reaksi redoks, kemudian kita ditanya reaksi yang berlangsung spontan berdasarkan deret volta. Jadi diminta meramalkan. Maka kuncinya harus hafal deret volta. Nah, untuk menghafal deret volta ini harus mengingat, ini ada jembatan keledainya biar mudah ya. Lihat ke bawah cantik, nanti Mang Ali minta Sian cari Ferry cepat. Soalnya Nita sedang puber. Sebel. Bima curang hingga agam pucat. Au. Ini adalah cara ya. Yang di merah-merah ini adalah merupakan lambang dari logam dari deret volta. Nah, yang perlu diingat, ini adalah reaksi pendesakan logam ya. Logam yang bisa mendesak itu harus berada di sebelah kiri dari logam yang didesak. Nah, logam yang didesak biasanya berada dalam bentuk senyawa garam atau dalam bentuk ion di sini. Nah, maka soal yang nomor 1 ini tidak spontan karena Fe logamnya Cu logamnya ini berada di sebelah kanan dari Fe dalam bentuk ion. Nah, kedua juga tidak spontan karena Cu dengan Al. Cu-nya berada di sebelah kanan dibandingkan Al dalam bentuk Al3+. Nah, Ag juga demikian, di sini berada di sebelah kanan. Kalau kita lihat di deret volta nih, Ag berada di sebelah kanan dibandingkan siapa di sini? Cu. Cu-nya di sini. Nah, maka yang keempat berlangsung spontan. Kenapa? Karena Fe berada di sebelah kiri Ag. Ini Fe ada di sebelah kiri Ag. Berarti reaksi yang berlangsung spontan adalah yang reaksi nomor 4. Berarti ada di option jawaban D. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ada gambar sedang percobaan elektrolisis yang dielektrolisis larutan NaCl. Di sini menggunakan elektroda inert karena menggunakan pensil dari karbon. Nah, yang ditanya reaksi yang di katoda. Kita ingat bahwa di dalam elektrolisis, katoda itu berarti mengalami reduksi. Nah, yang tereduksi adalah kation. Kation itu ion positif. NaCl kalau terion jadi Na plus dan Cl min. Berarti kationnya Na plus. Nah, maka di sini harus ingat ini bahwa untuk kation yang wujudnya larutan, maka jika dia berasal dari logam aktif seperti golongan 1A, 2A, Al, Mn, maka logam itu tidak tereduksi. Tapi yang tereduksi adalah air. Berarti yang ada di katoda bukan Na
plus yang tereduksi, tapi siapa? Air. Maka reaksinya 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-. Berarti option jawabannya ada di C. Lanjut, soal nomor 12. Ini tentang hukum Faraday, yaitu hukum Faraday 2, karena ada 2 elektrolit yang dielektrolisis dengan waktu yang bersamaan, ya. Di sini ada CuSO4 dan AgNO3. Jika Cu yang dihasilkan 6,4 gram, berapa Ag yang dihasilkan yang terbentuk di katoda, ya, ini. Maka kita harus ingat hukum Faraday 2 itu W1 dibanding W2 sama dengan E1 dibanding E2. Nah, E itu kita cari dari AR per N. Nah, maka E1-nya misalnya ini untuk Ag berarti 108 dibagi 1, 108. E2-nya untuk Cu berarti 64 dibagi 2, berarti 32. Maka ketika kita masukkan ke dalam rumus, WAG dibandingkan dengan WCU sama dengan EAG dibandingkan ECU, akan ketemu hasilnya 21,6. Berarti ada di option B. Oke. Ke soal nomor 13, beralih ke hidrokarbon. Apa rumus struktur dari 2 butena? Nah, butena berarti ena akhirannya adalah suatu senyawa alkena. Ikatannya ada rangkap 2, ya, tak jenuh. Rumus umumnya CnH2n. Maka kalau butena, buta itu berarti C-nya 4, maka hanya 10. Ada 2, angka 2, ini menunjukkan bahwa ikatan rangkap ada di C nomor 2. Berarti rumus strukturnya CH3, CH, ikatan rangkap 2, CH, kemudian CH3. Jadi option jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 14, yaitu ada 4 rumus struktur yang ditanya pasangan isomer, ya. Kebetulan ini struktur dari alkena semua, ada ikatan rangkap semua. Nah, kita ingat bahwa isomer itu adalah senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi strukturnya berbeda. Maka kita cari di sini rumus molekulnya masing-masing. Yang pertama, ternyata atom C-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 12. Kemudian rumus kedua, C-nya 1, 2, 3, 4, 5 juga 6, hanya ada 12. Rumus ketiga, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, C-nya ada 5, hanya ada 9 di sini. Wah, ini di sini harusnya ada 10 ya, tapi ini berarti penulisannya tidak tepat. Yang keempat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini rantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C-nya ada 7, hanya ada 14 ya. Nah, di sini sudah terlihat rumus molekulnya ada yang sama, yaitu di nomor 1 dan nomor 2. Berarti yang merupakan pasangan isomer adalah yang A. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Ada 2 reaksi dari senyawa hidrokarbon. Reaksi yang pertama, CH3, CH2, CH3 bereaksi dengan Br2, dihasilkan CH3, CH2, CH2Br plus HBr. Nah, maka di reaksi ini terlihat ada pergantian, pertukaran dari atom H di CH3 dengan atom Br pada Br2. Maka karena ada pergantian, maka reaksinya termasuk reaksi substitusi, penggantian ya.
Sedangkan reaksi nomor 2, 2C6H14 ditambah 19O2 menjadi CO2, 12CO2 plus 14H2O. Nah, karena di sini bertemunya suatu senyawa hidrokarbon dengan oksigen, maka reaksinya disebut dengan reaksi oksidasi. Berarti optionnya adalah di sini reaksi substitusi dan reaksi oksidasi. E jawabannya. Oke. Kita ke soal yang terakhir. Di sini adalah ada gambar senyawa karbon, senyawa hidrokarbon dengan rantai tunggal, berarti ini senyawa alkana ya. Kita hitung C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti C-nya sama dengan 7, hanya sama dengan 16 karena dia alkana. Nah, dari mana kita menomori untuk memberi nama suatu senyawa alkana? Kita harus menentukan rantai terpanjang. Kalau di sini ada cabang, rantai terpanjang, dicari rantai yang paling panjang, dan cabang diusahakan nomornya yang paling kecil. Berarti ini kalau kita hitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita hitung dari kiri 1, 2, 3, 4, 5 lebih pendek. 1, 2, 3, 4 lebih pendek. Berarti harus dari bawah, maka cabang ada di nomor 3. Berarti namanya 3 karena cabangnya CH3 namanya metil. Berarti 3 metil, C-nya 6 heksana. Berarti opsi jawabannya C. Oke, berarti pembahasannya sudah selesai. Nah, di sini ada 4 soal latihan. Silahkan dicoba untuk dikerjakan. Kemudian silahkan kalian tulis di kolom komentar setelah nanti kalian mengerjakan. Apa kalian bisa mengerjakan dengan mudah atau masih membutuhkan pembahasan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.